Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat pemberani, sangat perkasa, sampai dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap orang-orang musyrikin yang menghadap orang tersebut akan merasa takut dan gemetar sampai dijuluki singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang bernama Hamzah, putra daripada Abdul Muttalib. Beliau adalah seseorang paman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi umurnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Semasa kecilnya bermain bersama Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk saudara sesusu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah ini memiliki hubungan kuat dengan Nabi Muhammad, baik zahir maupun batin, karena semasa kecilnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi, ketika itu umurnya Nabi Muhammad 40 tahun. Begitu juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan di umurnya 40 tahun Sayyidina Hamzah ini termasuk pemberani di antara kaumnya. Sudah terkenal di daerah suku Quraisy bahwasanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang sangat diperhitungkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Sayyidina Hamzah, akan tetapi ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah memulai dengan keluarganya, maka dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya daripada suku Quraisy. Ketika itu Sayyidina Hamzah tidak mau masuk Islam, hanya mensupport daripada dakwahnya Nabi Muhammad tanpa mengganggunya, tanpa mencacinya, akan tetapi belum mau masuk Islam. Pada suatu hari ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, karena daripada kebiasaan beliau adalah berburu, masuk ke dalam satu hutan, kemudian berburu di situ binatang-binatang. Maka daripada kebiasaan beliau pulang daripada suatu berburu, ada salah satu orang wanita, budak wanita, mengatakan kepada Sayyidina Hamzah, wahai Hamzah, seandainya kau tahu apa yang dikatakan Abul Hakam ini Abu Jahal, apa yang dikatakan Abu Jahal kepada keponakanmu yaitu Muhammad, maka kamu tidak akan santai di sini, kata budak perempuan tersebut. Maka kau akan memiliki keadaan yang berbeda seandainya kau tahu apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada keponakanmu, katanya. Kemudian sebelum selesai daripada budak tersebut menceritakan daripada apa yang sudah diperbuat oleh Sayyidina Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, marah ini Sayyidina Hamzah, berubah wajahnya menjadi merah karena tidak terima keponakannya dihina, keponakannya dicaci, keponakannya disudutkan. Maka Sayyidina Hamzah bertanya, apakah Abu Jahal mencaci keponakanku di hadapan orang-orang? Maka kata budak perempuan tersebut, bukan hanya satu orang, tapi seluruh orang kufar Mekah sudah mengetahui daripada caciannya Abu Jahal kepada keponakanmu ini. Maka marah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sangat marah kepada si Abu Jahal. Didatangi ini Abu Jahal, padahal ketika itu Abu Jahal adalah pemimpin orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang ditakuti. Datang ini Sayyidina Hamzah membawa busur panah tersebut, mendatangi Abu Jahal. Ketika itu di hadapan orang-orang, di halayaknya, di majelisnya Abu Jahal, datang ini Sayyidina Hamzah memukul tanpa banyak bicara. Dipukul ini Abu Jahal di kepalanya dengan busur panahnya satu kali sampai terbelah dan membuat mengalirkan darah daripada bekas pukulan tersebut.
Ketika orang-orang kaumnya tersebut melihat yang diperlakukan Sayyidina Hamzah kepada Abu Jahal, marah ini kaumnya, ingin membalas dendam, membalas kepada Sayyidina Hamzah. Maka kata Abu Jahal mengatakan, sudah, jangan kau berani-berani menghadap kepada Hamzah ini, karena aku sebenarnya yang salah, karena aku ini telah mencaci daripada keponakan ini. Maka setelah Hamzah ini memukul daripada Abu Jahal, tanpa disengaja atau dengan spontan Sayyidina Hamzah mengatakan, demi Allah jangan kau ganggu lagi keponakanku karena aku sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaget ini orang-orang. Dan ketika itu tidak ada hari yang paling bahagia ketika hari Sayyidina Hamzah masuk Islam. Dan tidak ada hari yang paling menyedihkan bagi orang-orang musyrikin kecuali hari ketika Sayyidina Hamzah masuk Islam. Karena ketika itu kekuatannya Nabi Muhammad semakin kuat karena masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Hamzah datang di depan Ka'bah dengan mengatakan, ha ana zakat aslamtu. Lihat, aku ini sudah masuk Islam, kata Sayyidina Hamzah. Wa idza kana fi wus'i Quraisy an taruddani 'anil Islam faltaf'al. Kalau ada orang yang tidak terima aku masuk Islam, maka datanglah sekarang kepadaku, kata Sayyidina Hamzah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka diam semua. Orang-orang tidak ada yang berani mengganggu daripada Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah tersebarnya Sayyidina Hamzah masuk Islam, bahagia sekali ini Sayyidina Rasulullah SAW sangat bahagia karena pamannya sekaligus saudara sesusunya sudah masuk Islam, sekaligus orang yang sangat ditakuti, menjadi penguatnya orang Islam. Ditambah lagi Sayyidina Umar bin Khattab juga masuk Islam. Sayyidina Umar juga orang yang ditakuti. Setelah keduanya masuk Islam, Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab sudah masuk Islam, mereka berdua berjanji kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin mengajakmu, kata Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, dan kami berdua akan menjagamu ya Rasulullah, akan mengajakmu ke depan Ka'bah untuk melakukan salat dan tawaf, dan kami berdua yang akan menjagamu ya Rasulullah. Maka diterima daripada tawarannya oleh Nabi Muhammad SAW, digandeng Nabi Muhammad. Di kanannya ada Sayyidina Hamzah, di kirinya ada Sayyidina Umar, jalan ke depan Ka'bah, dikelilingi ketika itu banyak orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak ada yang berani mencaci, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Sampai Nabi Muhammad tawaf 7 kali bersama para sahabatnya dengan aman, dengan nyaman, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya setiap Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah dilempari kotoran unta. Setiap Nabi Muhammad melakukan seperti ini dicaci, dimaki. Tapi ketika itu setelah masuk Islamnya dua orang ini, Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dijaga oleh keduanya, Nabi Muhammad tawaf dengan santai. Sampai Nabi Muhammad sholat zuhur ketika itu di depan Ka'bah. Dan orang-orang kafir Quraisy sangat marah ketika melihat seperti itu. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Sayyidina Hamzah juga ikut hijrah di kota Madinah. Rasulullah SAW memberikan benderanya yang namanya bendera liwa. Pertama orang yang memegang bendera tersebut adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Untuk apa? Untuk perang Badar ketika itu. Dan di dalam perang Badar, Sayyidina Hamzah termasuk orang-orang yang pemberani yang berada di saf awal, yang membantai ketika itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin mendapatkan kekalahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi kita lihat saking beraninya ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Badar. Sayyidina Hamzah memberikan tanda di punggungnya, ada bulu burung onta. Ada bulu yang mana bulu ini dipasang hanya di punggungnya Sayyidina Hamzah atau di bajunya Sayyidina Hamzah, yang mana menunjukkan bahwasanya Sayyidina Hamzah mengatakan, jika siapa yang ingin mencari dan membunuhku, maka aku sudah kasih tanda ini. Jadi tidak perlu bingung lagi mana Hamzah, ini aku kasih ini tanda, kata Sayyidina Hamzah. Sehingga semuanya mendatangi Sayyidina Hamzah, akan tetapi terhunus dan dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib karena saking gagah berani ketika menghadiri perang Badar ketika itu. Sampai ada salah satu orang yang bernama Sayyidina Aswad bin Abdul Asad yang mana mengatakan, aku di perang Badar ini harus
bisa minum di telaganya orang-orang muslimin, alias membantai orang-orang muslim sampai bisa minum di telaganya mereka. Akan tetapi baru mendatangi daripada markasnya orang-orang muslim, langsung dibantai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sehingga tidak sempat untuk minum di telaganya orang-orang muslim. Ini sedikit daripada kisah keberanian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan perjuangan beliau dalam menegakkan dari membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.